Halo, kembali lagi dengan Elektron. Kali ini kami bakalan review dan unboxing fix UAF reader tipe EL UAF RF014 yang port antenanya RP TNC. Seperti ini boxnya. Kalau dilihat di box ini ada lekukan, ya ini karena pengiriman aja ya. Tetapi readernya aman karena sudah dilindungi oleh busa-busa tebal seperti ini. Ini dia readernya. Di dalamnya ada lagi. Ini kita coba singkirin dulu. Di dalamnya ada beberapa kabel. Yang sebelah kiri ini ada power supply-nya. Untuk menyambungkan reader dengan listrik. Kemudian ini yang kabel powernya, pelengkap dari power supply untuk menuju ke stop kontak. Kemudian ada perpanjang kabel strike RS232 male dan female. Ini strike. Kemudian dapat kabel USB A. Sama, ini juga untuk interface atau hubungkan reader ke komputer. Kita singkirkan dulu. Kemudian kita coba review readernya. Ini dia readernya. Ini tampak depan ada 4 antena. Di belakang ada banyak port. Samping tidak ada. Di paling bawah ini ada nomor serial numbernya dan default IP address. Portnya apa aja? Yang ini ada WiFi. Kebetulan yang di saat ini belum ada versi WiFi-nya, jadi ini belum bisa digunakan. Kemudian ada untuk yang Ethernet untuk colok ke RJ45. Kemudian ini ada GPIO-nya, bisa untuk aktifkan trigger mode dan yang lainnya. Kemudian ada yang interface serial RS232. Ini yang kabel panjang tadi. Bisa juga dihubungkan ke RS232 to USB seperti ini. Jadi ini colok ke komputer. USB colok ke komputer dan RS232 colok ke reader. Atau bisa juga dengan seperti ini, TTL RS232 tuh TTL pin ini. Ini bisa dicolokkan ke Raspberry ataupun Arduino, bahkan ESP32 yang support TTL atau pin ini. Kemudian ada USB yang tadi untuk bisa juga colok ke komputer, dan ini interface-nya berupa serial juga, ke detect di komputer atau ke detect di laptop. Interface-nya serial juga, sama seperti ini RS232. Lalu ada LED-nya, indikator LED-nya hidup, readernya hidup atau sedang inventory, dia ada berwarna merah dan biru.
Kemudian yang ini untuk port power supply. Colok lalu diputar seperti itu. Berarti komunikasi bisa ada via Ethernet RJ45, kemudian ada RS232 dan USB. Untuk antena di sini yang seri RF014 berarti ada 4 antena. Antena ini bisa dipasang salah satu aja ataupun bisa ke empat-empatnya. Dan masing-masing antena bisa kita atur powernya. Power itu bisa untuk menentukan jarak ya, jaraknya yang paling jauh atau jarak dekat, itu masing-masing bisa diatur. Contoh antena, jadi antena ini dijual terpisah. Fixed reader yang kami jual itu adalah readernya sendiri aja, sedangkan kalau antena dijual terpisah. Seperti ini antenanya, banyak jenisnya antenanya. Salah satunya ada yang seri LUAF RA9002. Ini berarti 9 dBi kekuatannya, dan dia ini sirkular, polarisasinya sirkular. Cukup sambungkan saja ke antena. Ini kabel koaksial dari antena disambungkan, diputar, lalu dari si reader disambungkan kabel yang ujungnya lagi ke reader, diputar seperti itu. Ada beberapa jenis antena, bisa cek di toko kami. Reader ini support RSSI ya, artinya di masing-masing antena itu kita bisa tahu kekuatan sinyal sebuah tag terhadap readernya, terhadap masing-masing antena. Sinyalnya kuat atau sinyalnya lemah, si tag terhadap reader, seperti itu. Dan reader ini support maksimal bisa sampai 700 pieces tag per detik. Cukup banyak itu jika dipasang ke semua antena. Seperti itu. Mari kita lanjut ke program atau software demonya. Oh ya, untuk reader ini itu sudah ada dokumentasi protokolnya. Kita kirim dan request berupa byte, dan apapun bahasa pemrograman yang support untuk kirim dan terima data byte ya, berarti reader ini support. Seperti itu. Kita coba lanjut ke program demonya seperti apa. Oke, sudah di depan desktop. Pergi ke Electron.id untuk download softwarenya, lalu bagian produk, dan cari reader RF014. Scroll ke bawah, klik link download ini. Kemudian download all files. Lalu nanti bakalan ada filenya berupa zip. Jangan lupa diekstrak. Pergi ke folder sysap demo, standar test, exe, dan double klik file exe programnya. Di tampilan seperti ini ada dua tipe koneksi, RS232 atau serial maksudnya. Ini karena kebetulan saya pakainya yang kabel USB dari bawaan readernya, saya pakai RS232. Lalu kalau misalnya teman-teman pakai kabelan, berarti pilih yang TCP/IP. Ada dua versi, NL atau ADV. NL ini untuk yang versi terbaru ya. RF014 kita ada versi lama dan versi terbaru, versi 2. Kalau versi 2 yang pilih yang NL.
tentukan IP-nya berapa. IP-nya ada di belakang reader. Oke, saya coba koneksi dulu via serial. Serial portnya berapa, refresh, nanti muncul. Di saya COM6, mungkin di teman-teman beda lagi. Baud rate tetap biarkan defaultnya 115.200 dps. Connect. Oke, ini ada beberapa parameter. Yang di atas itu versi firmware-nya. Untuk tidak bisa kita edit apa-apa, hanya untuk tampilan saja. Kemudian ada lagi yang untuk settingan bip ini buzzer, speaker. Di setiap kali si reader inventory nanti bakalan bunyi bip 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 kalau ada tag. Bisa di close kalau nggak mau ada suaranya, atau kalau mau hidupin di open. Region ini untuk tentukan frekuensi. Karena Indonesia itu pakai frekuensi 920 sampai 923 MHz. Sini saya coba pilih yang China dan saya atur 920 sampai 923. Nah, berarti di 922 875 set. Karena kalau di Indonesia kita pakai frekuensi lain takutnya ilegal ya. Ketentuan pemerintah sudah di 920 sampai 923 MHz. Power ini untuk kekuatan antena, kekuatan daya pancarnya, biar kita bisa set jarak dari antena ke tag itu mau seberapa jauh. Paling besar 33, kalau mau dikecilkan berarti jaraknya bakalan makin pendek. Ini menentukan untuk semua antena 1, 2, 3, dan 4. Kalau mau tiap-tiap antena beda, bisa ke menu add function ini, tentukan misalkan antena 1 hanya 10, antena 2, dan seterusnya, bisa ke nilai-nilai yang lain. Dengan contoh, kalau saya di antena 1 saya set 10, dan antena lain kebetulan saya nggak colok, jadi saya biarkan aja ke 33. Baud rate saya biarkan juga default 115.200 bit per second. Relay untuk ini saat ini belum ada relaynya, reader ini saya diabaikan. Antena check ini ya baiknya di enable, jadi setiap kali reader melakukan inventory dia bakalan ngecek apakah antena ini benar sudah terpasang atau belum gitu. Berarti sebelum si reader memancarkan daya ke tiap-tiap antenanya. Ya sarannya sih di enable aja. Working temperature, kita bisa tahu suhu reader ini seberapa panas. Kita nggak bisa set ya, cuma hanya bisa get. Antena config untuk kita setting antena berapa aja yang mau kita hidupkan, mau kita pakai. Karena saya hanya colok di antena 1, jadi saya checklistnya di antena 1 dan set seperti itu. Measuring antena ports return loss. Ini untuk ngecek frekuensi di sekitar. Misal di 920 di antena ke 1. Nilainya berapa? Kalau semakin besar artinya semakin baik. Jadi kalau misalnya 920 ini nilainya gede, atau coba yang lain masih sama, kalau misalkan 921 gede, itu karena posisi antenanya. Misalkan 24, kalau 24 gede berarti ya teman-teman bisa pakai yang
921.875 aja gitu. Mungkin 9 bisa di set minimal frekuensinya di nilai segitu. Seperti itu. Retry write times set and get ini untuk proses nge-write tag-nya ataupun set dan get config reader. Dia butuh retry berapa kali. Defaultnya sih 3, jadi dibiarkan aja 3. Kemudian bagian DRM. DRM ini gunanya untuk kalau kalian punya beberapa reader. Jadi DRM ini bisa mencegah adanya tabrakan sinyal antar reader. Kebetulan karena saya pakainya satu reader aja, ya berarti saya disable aja. Gitu. Kalau misalkan ada teman-teman ada reader versi lain yang berjalan di frekuensi UHF juga dan supaya mau akurasinya lebih tinggi ya di enablein, kalau enggak bakalan ada beberapa tag yang mungkin nggak kebaca. Kelemahannya kalau kita enablein tentu pembacaannya lebih lambat ya, pembacaan tagnya. Kemudian bagian sebelah kiri reader address bisa kita set 00 kalau teman-teman ada reader yang sama dengan versi yang lain, misalkan ada 01 juga bisa sampai FE ya. 00 itu nilai paling mentok, nilai awal yang bisa dipilih 00 sampai FT. Kalau FF itu broadcast. Sini saya biarkan F00. Ini juga sebagai bisa untuk penanda ya, karena kalau kita bisa tahu komen-komen yang datang itu atau perintah, karena kan setiap reader ini kita kirim request, nanti dia responnya itu mengembalikan reader address gitu. Jadi kita bisa tahu yang balikin ini reader address ke berapa gitu, 00 kah, 01 kah, seperti itu. Ya sebagai ID dari reader lah ya, ID atau nama dari readernya, untuk kita bisa tahu di programming membedakan masing-masing reader. Serial number tidak bisa kita otak-atik. Maksimal inventory time ini berguna kalau kita bisa gedein jika kalau kita mau inventory, kita sudah tahu bahwa bakalan banyak tag di sekitar reader. Kita kasih tahu reader, kamu punya waktu sekitar 20.55 kali 100 milisecond, berarti sekitar 25 detik untuk mencari tag. Kalau ketemu ya langsung return, kalau enggak ya waktu kamu sekitar segitu. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu tagnya sedikit, kita bisa kecilkan aja nilainya gitu. Ya berarti semacam ini ya, semacam batas timeout lah. Timeout untuk tahu reader kamu punya timeout sekian. Kalau nggak ada tag, hentikan, kemudian lakukan inventory lagi. Seperti itu. Ini nanti ada berhubungan dengan logika, algoritma si reader yang mengenai session, ya, session, queue value, ya seperti itu. Mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Save EPC length ini untuk mengatur banyak tag yang bisa disimpan di memori buffer si reader. Di reader itu ada memori sementara, yang kita sebut memori buffer. Kalau EPC-nya 128 bit, berarti sekitar berapa ya? Ada bisa simpen 600 pieces tag yang di dalam memori si reader. Sedangkan kalau 49 bit, 496 bit,
panjang EPC-nya, kita hanya bisa simpan sekitar 180 tag di memori buffernya. Ini untuk panjang EPC-nya ya. Saya sih pakainya yang 128. Kalau teman-teman punya EPC yang lebih panjang, lebih dari 128 bit, ya pakainya yang 496. Dengan catatan, berarti hanya bisa memori menyimpan 180 pieces tag. Parameter ini untuk inventory, bagian inventory yang menggunakan buffer ya. Buffer ini inventory answer mode, dia bakalan simpan dulu di memori. Kita bisa request nanti tag-tag apa aja yang di memori si reader. Ya kita gak real time dapetin tagnya. Kita manfaatkan buffer atau memori dia, dan kalau kita butuh tagnya baru kita request reader, mana dong, gimana nih tag-tag yang ada tersimpan di memori kamu, kita bisa request. Karena buffer ini bakalan terhapus memori sementara, jadi perlu diperhatikan supaya reader tetap hidup. Karena kalau reader mati ya berarti memorinya bakalan hilang gitu. Ada lagi write power, set dan get ini. Kalau kita enable, ini gunanya untuk seberapa beda lagi dengan power yang inventory gitu. Kalau yang di bagian power ini 33 ini untuk general powernya, sedangkan kalau kita mau khusus write atau set atau get dari reader config-nya, mau kita kecilkan powernya, bisa diatur di sini. Misalkan proses write ke tag bisa kecilkan aja, gak perlu gede-gede gitu. Oke, ini untuk bagian basicnya. Sedangkan ada lagi menu real time inventory setting. Ini ada beberapa parameter. Kita mulai dari post interval ini. Post interval ini jeda untuk inventory active mode. Contoh saat ini kan saya jalannya via answer mode ya. Answer mode dan active mode. Maksud saya, ini ada beberapa pilihan: answer mode, real time inventory mode, dan trigger mode. Beda-beda ini ada di website kami. Answer mode itu kita bakalan minta ke reader ada tag di sekitar, kalau ada maka bakalan di return oleh si reader. Berarti ada proses request respon. Sedangkan kalau yang real time inventory atau kita sebut juga dengan active mode, itu kita nggak perlu kirim request ke reader. Si reader yang nanti bakalan kirim terus menerus tanpa henti kalau ada tag di sekitar. Kirimnya kemana ya, ke laptop ataupun ke microcontroller kita. Trigger ini ada beberapa. Kalau di di RF014 itu bagian ada beberapa GPIO ya. GPIO yang ini itu ada pin tersendiri untuk melakukan trigger. Begitu terhubung di short atau terhubung, maka akan melakukan inventory.
Ini contoh kasus yang lain. Jika kalau yang versi RC4 series itu bagian ground dan trigger ini. Bagian ground dan trigger kalau di short atau disambungkan nanti bakalan melakukan inventory. Mungkin nanti bakalan kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut ke parameter yang lain. Pulse kita set dulu ke real time. Set baget, oke. Nah, bagian pulse interval ini seberapa cepat si reader melakukan inventory, seberapa cepat jedanya. Berarti saya letakin tag dulu. Nilainya semakin besar berarti jedanya semakin besar ya. Biar ada suaranya saya coba. Oh, tuh. Untuk kita, misalkan kita sudah di mode real time ini, tetap aktif mode. Kalau mau untuk setting-setting, jangan lupa ubah ke answer mode dulu ya. Oke, sudah sukses. Ini kalau misalnya saya set 10, nanti bakalan cepat kedengarannya. Kalau set ke 100, dia bakalan jedanya agak slow. Tuh beda ya, 100 dan 10. Filter, tag filter itu sesuai namanya, artinya kalau misalkan ada tag yang kembar, si reader deteksi ada tag yang kembar, maka butuh berapa jeda supaya tag itu bisa dideteksi kembali, seperti itu. Misalkan dia sudah ketemu, oke, balikin ke laptop atau microcontroller kita terima, kemudian jedanya berapa detik supaya tag ini jangan dideteksi kembali, seperti itu. Kemudian ada query parameter. Query parameter ini mungkin bakalan kita bahas di tempat lain ya. Ini mengenai algoritma pencarian tag dari reader UAF. Kita sebagai contoh, Q4 ini berarti 2 pangkat 4. Nanti bakalan kirim dulu ke tagnya tidak ngerespon. Nanti si reader bakalan kirim inventory lagi dan tagnya bakalan membalas beberapa 2 pangkat N. Dia si tag itu bakalan ngambil random 2 pangkat 4 dari 0 sampai 2 pangkat 4. Dia si tag bakalan dapatkan ID random nilai tersebut dan mengirimkan ke si tag. Ini lumayan panjang kalau mau dibahas, jadi kita skip dulu, biarkan aja 4. Fix ini juga jangan dicentang, biarkan si reader melakukan otomatisasi atau dinamis, nilai yang dinamis dari 2 pangkat 4, dia nanti bakalan bisa bertambah kalau dia tahu tag tersebut ada banyak di sekitar, ataupun dia bakalan mengecil 2 pangkat 2 kalau misalkan hanya ada beberapa tag aja, tagnya sedikit. Session juga kita biarkan session 0.
session ini bakalan kita bahas juga di video berikutnya kalau ada. Ini mengenai waktu jeda antara flag A dan flag B. Max setting ini untuk filter ya, filter EPC, EPC, TID atau user yang ada awalannya berapa, itu bisa kita atur di menu ini. Misalkan EPC yang tadi FFFF, misalkan kita mau yang awalnya FFF aja, itu bisa. Atau yang akhirannya dan nilai tertentu, itu bisa. Dan kita bisa atur juga masking ini untuk nilai yang EPC atau TID atau user. Ini di memory bank apa. Jenis-jenis memory bank ini ada kita masukin ke artikel. Silakan baca-baca. Kemudian ada parameter TID. Kalau di enablein itu bisa output TID. TID itu memory bank juga. Tag identifier, dia di read only, nggak bisa diubah-ubah seperti EPC. Kalau kita checklist berarti karena tadi EPC-nya FF000 ini, kalau kita checklist TID maka hasilnya berbeda karena ini seperti ID ya, ID pada tag. Kemudian kalau teman-teman mau custom ID pakai yang EPC juga bisa. Dimatikan aja ini ya. Nanti yang keluar EPC. Seperti itu. Lanjut ke add function. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Untuk mengenai yang di nilai-nilai lain ini termasuk parameter-parameter yang advance. Mungkin bakal kita bahas di lain waktu mengenai query param, ini mengenai algoritma pencarian tag. Impins ini mengenai chip yang impins. Kemudian di menu sebelahnya EPC C1G2 ini ada answer mode. Answer mode ini untuk proses inventory. Kalau yang tadi real time ini untuk tampilin tag yang di mode real time, kalau real time atau active mode ya. Kalau answer mode itu query-nya di menu ini. Nah, ini kalau tagnya cuma satu, saya tambahkan dulu. Ini ada memory bank apa aja, bisa kita atur juga. Mau outputnya TID, mau outputnya EPC, pilih di sini. Fast ID ini hanya untuk merek chip EPC tag tertentu, dia tuh bisa langsung output EPC dan TID-nya. Yang bisa digunakan sih EPC dan TID ya. Kalau Fast ID ini ya tadi ada beberapa chip impins yang bisa output EPC dan TID berbarengan. Nah kan kalau mix itu untuk bisa kita pilih memory bank apa juga, dan kita bisa atur passwordnya, filter by password, dan panjang startnya address mulai dari berapa sampai berapa. Ini satuan word. Misalkan kalau saya mau pilih yang EPC, panjangnya dari word kedua, panjangnya 4 word. Oh ini ya.
Tadi saya mix berarti keluarin EPC-nya, sedangkan kalau di mix, kebetulan saya set 1, nah dia muncul EPC yang satu word aja. Kan EPC-nya E280 dan data mix-nya EPC. Startnya dari address kedua, panjang datanya satu word atau 4 karakter, berarti ini nilainya gitu. Nah, berarti 3008 dan datanya ini. Kalau kita panjangin lagi, oke, seperti itu. Kalau TID 00, berarti dia juga bakalan diisi data, tapi datanya berupa memory bank TID. Kalau kita coba TID aja, maka dia outputnya TID. Ini tadi karena kita setting 2 word ya, jadi dia outputnya 2 word. Kita balik lagi setting ke TID. Nah, dia bakalan panjang TID-nya. Untuk sebelah kanan paling ujung masih sama yang tadi seperti active mode, ada queue value, session, scan time, target. Ini mengenai parameter algoritma pencarian tag. Tadi sudah dijelaskan kalau queue itu queue value mengenai 2 pangkat n, 2 pangkat 4, mengirim ke tagnya berapa, nanti tag bakal random, ambil nilainya, balikin ke reader untuk proses algoritmanya. Kemudian yang session itu bagian waktu jeda antara awalnya si tag itu memiliki nilainya tuh ada flag A, dan kalau setelah berhasil inventory bakalan balik ke tag B. Nah, session ini yang mengatur berapa delaynya. Kalau 0 itu berarti nggak ada delay. Setelah si reader terdeteksi, dia bakalan mengubah dari A ke B, flag di chip di dalam internal dia. Setelah dia masuk ke B, dia ubah lagi dari B ke A. Sedangkan kalau session 1, 2, 3 ini, dia masalah jedanya aja, waktu jeda perpindahan antara A ke B dan B ke A. Scan time sama seperti yang di active mode, itu untuk yang di sini ya, di maksimal inventory time gunanya sama. Kita bisa nilai gedein kalau kita tahu bahwa tagnya banyak. Kita bisa kecilin kalau kita tahu bahwa tagnya sedikit. Seperti itu di parameter answer mode, sedangkan parameter yang lain yang biasa sering dipakai di buffer. Buffer ini yang kemarin yang tadi sudah dibahas. Kita inventory, nanti kita bisa read dari buffer di penyimpanan internalnya. Clear, read lagi, seperti itu. Read write tag ini untuk kita bisa ubah-ubah data di memori bank apa aja. Contoh, RC-nya FFF001, saya mau ubah jadi FE atau FA di word ke-1 ini ya. Berarti saya select dulu tagnya, saya kirim perintah select,
Kemudian start address-nya saya isi 02 karena yang bisa di web EPC itu start address 02. Panjangnya desimal ya, 4 berarti. Coba sukses, web sukses. Kalau coba semua ulang apa berubah? Berubah ya. Tadi FFF, sekarang FFA. Kita bisa write memory bank apa aja ya. Reserve ini untuk password, EPC untuk PC, TID ya kita tidak bisa, kita hanya bisa read. User ada beberapa yang bisa di beberapa tergantung chip. Ada yang nggak ada usernya, ada yang ada usernya. Jadi teman-teman harus tahu user memorinya bisa atau enggak. Contoh kalau 7x ikut 7xm ini user memorinya bisa 2000 bit gitu ya. Ada beberapa yang kode 9 ini user memorinya 0. Jadi nggak bisa di write, nggak bisa isi data seperti itu. Ada beberapa parameter lain, set password, set protect-nya. Jadi kita bisa atur supaya tidak sembarang reader bisa, tidak sembarang tag bisa di-read menggunakan default password-nya. Password itu terdiri ada 2 password, kill dan access. Nah, nilainya biasanya defaultnya 000 atau 4 byte. Kita bisa ubah passwordnya ke misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 8. Lalu kita bisa tentukan locknya, dia mau di unlock, di lock, unlock forever, dan lock forever. Kemudian kita bisa kill juga. Kill tag-nya, tag FA ini saya mau di kill. Kill-nya atau di destroy gitu ya. Destroy si tag-nya itu. Jadi tag-nya nggak bisa dipakai lagi. Itu parameter-parameter read dan write yang bisa digunakan. Selanjutnya ada parameter network. Jadi untuk mengatur pencarian reader. Dan bisa juga untuk mengubah IP address-nya. Kebetulan saya nggak colok ke ini ya, colok TCP IP-nya. Kurang lebih ada di tutorial screenshot ini. Ini kalau teman-teman mau ubah IP address reader, ikuti aja panduan di artikel ini. Search, nanti muncul readernya, isi username, password, admin, dan jangan lupa save and reboot. Seperti itu. Oke. Itu dulu yang bisa kami infokan. Teman-teman kalau ada mau pertanyaan bisa di kontak kami di WhatsApp ataupun chat aja di marketplace. Ini ada WhatsApp, email, atau chat di marketplace kami. Oh ya, untuk dokumentasi, protokol dokumentasi itu ada di folder yang sama, dokumentasi protokol. Nah, ini dokumentasi protokolnya. Ini adalah format-format. Setiap kali kita request, formatnya seperti apa. Setiap kali respon, formatnya seperti apa. Ini ada komen-komennya. Ada penjelasannya, contoh web EPC, itu kita kirim apa aja, formatnya. Nge-read data di memori apa, itu ada formatnya.
inventory, ini inventory answer mode. Kita kirim komennya apa. Komennya biasanya 01 dan panjang data, reader address-nya berapa, kita tentukan parameter yang diminta, lalu nanti si reader bakalan ngerespon. Nah, respon-respon itulah yang bisa kita parsing. Untuk contoh development itu kami ada buat salah satu pakai bahasa pemrograman Python. Bisa ikuti dari sini. Contoh ya, nanti outputnya seperti ini, dan ini bebas mau menggunakan bahasa pemrograman apapun selagi bahasa pemrograman itu bisa terima dan request data byte ke reader. Sebagai contoh yang HWVX itu ada kita reader HWVX 6330K, kita ada buatin tutorial menggunakan bahasa Python, pakai Rust atau pakai Java, atau bahkan ada yang pakai Flutter, pakai JavaScript, itu semua bisa. Yang membedakan antar reader adalah format-format protokol yang seperti ini. Kalau kita request apa, nanti direspon apa, nah itu harus kita parsing satu persatu. Cuman karena kita sudah buat tutorialnya, teman-teman tinggal pakai aja. Teman-teman tinggal bisa baca-baca sendiri, bisa manipulasi fungsi-fungsinya. Ya, seperti itu dulu. Terima kasih.